Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam tak lupa kita sampaikan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat sampai hari kiamat. Kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita tentang fikih taharah ya dari kitab Matan Abi Syuja'. Pekan lalu ya, terakhir kita sudah menyebutkan rukun wudu yang keberapa? Yang kelima. Itu apa itu rukun wudu yang kelima? Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Baik, kita sudah sebutkan hadis yang menjadi penjelasan tentang al-ka'bain, yaitu mata kaki itu yang sebelah mana, ya. Lanjutnya, ada beberapa catatan-catatan penting tentang membasuh kaki ini, ya. Kita mulai satu-satu catatannya. Berkata Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, "Wa'lam annal ghasla wajibun idza lam yumsah 'alal khuffi wa qira'atul jarri mahmulatun 'ala mashil khuffi." Ya. Dan ketahuilah bahwa membasuh, dalam hal ini membasuh kaki, hukumnya wajib apabila orang yang berwudu tersebut tidak dalam keadaan mengusap khuf. Ya. Tidak dalam keadaan mengusap khuf. Jadi kalau kita tidak mengusap khuf, maka kita wajib basuh kaki. Itu maksudnya. Mengusap khuf, orang musafir dibolehkan berapa hari? 3 hari, 3 malam. Kalau orang mukim, orang mukim berapa hari? Satu hari. Ya. Jadi setelah itu maka wajib lagi buka khufnya, kemudian membasuh kaki seperti biasa. Wa qira'atul jarri mahmulatun ala mashil khuffi. Dan membaca ayat Al-Quran, surah An-Nisa itu. Karena membaca ayat Al-Quran, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Wa arjulakum, itu kan kita baca kemarin, wa arjulakum dengan nasab. Ya. Wa arjulakum dengan nasab. Ya. Kata arjulakum itu sebagian para ulama membacanya dengan wa arjulikum. Ya. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Dan usaplah kepala kalian dan kaki-kaki kalian. Nah, disebutkan di sini kalau kita membacanya dengan jar. Jar itu maksudnya membaca dengan
Apa? Dengan kasroh. Ya. Maka bacaan itu mahmulatun ala mashil khuffi. Nah ini dalam mazhab Syafi'i bahwa membaca dengan jar, membaca dengan kasroh, ayatnya itu mahmulah. Mahmulah artinya apa? Dibawa kepada pemahaman mengusap khuf, mengusap but, ya, jengkel but. Ya, karena memang ayatnya bisa dibaca dengan wa arjulakum dan wa arjulikum. Kalau baca wa arjulakum maka maknanya dibasuh. Yang dibasuh kaki. Kalau dibaca wa arjulikum maknanya mengusap. Dan yang diusap adalah khuf. Nah itu penjelasannya. Ya. Jadi kalau kita pakai khuf, maka kita usap saja khufnya. Khuf tidak perlu dibasuh. Dengan catatan kaki sudah ketika dimasukkan ke dalam khuf, dia sudah berwudu dengan sempurna. Ya. Berwudu dengan sempurna. Artinya berwudu dari awal sampai akhir. Kemudian setelah itu masukkan kaki di khuf. Kemudian pergi misalnya orang musafar. Ya. Orang musafar sebelum dia safar dia berwudu. Dia berwudu. Kemudian setelah dia berwudu dengan sempurna, dia basuh kakinya, baru dia pakai khufnya. Setelah itu dia berangkat. Ya. Maka selama dalam perjalanan safarnya 3 hari, ketika dia mau sholat, dia boleh tidak membuka khuf tersebut. Dan ketika berwudu, ketika wudunya batal, dia kentut misalnya, atau kencing, ya, khufnya tidak boleh dibuka. Ya, jadi kalau mau kencing pakai khuf itu. BAB juga begitu. Jadi pakai terus khufnya. Kalau dibuka khufnya, ya berarti berwudu ulang seperti semula. Berwudu seperti sempurna dengan membasuh kaki lagi. Ya. Jadi ini wa qiraatul jarri mahmulatun ala mashil khuffi. Dan membaca kata wa arjulikum dengan kasrah itu pemahamannya dibawa terhadap mengusap khuf. Ya. Walaupun sebagian dari kalangan Syiah mereka membacanya wa arjulikum, tidak membacanya dengan wa arjula. Mereka memahami bahwa kaki itu tidak perlu dibasuh, cuma diusap saja. Ya, tapi kalau kalangan ahlu sunnah wal jamaah menyebutkan bahwa kaki itu wajib dibasuh. Ya, tidak diusap. Yang diusap adalah khuf. Ya, seperti penjelasan dalam kitab ini. Ya, jadi membaca dengan 2 cara yang berbeda berimplikasi atau berdampak kepada 2 aplikasi hukum yang berbeda juga. Ya. Kemudian wa yajibu ghaslu jami'ir rijlaini bil ma' wa yanqi al-basharata wasy-sya'ra hatta yajiba ghaslu ma dhahara bisyiqqi. Ya. Poin selanjutnya, dan wajib membasuh semua kedua kaki dengan air. Ya, jadi semua bagian kaki yang wajib dibasuh itu harus dikenai air semua. Ya, baik dari depan, dari belakang, dari atas ataupun dari bawah. Ya. Bahkan celah-celah jari harus kena air.
Ya, tidak boleh ada yang tidak kena. Nah, itu disebut yang dimaksud dengan wayajibu ghaslu jami'ir rijlaini bil ma'. Bukan satu kaki sampai paha, bukan. Maksudnya kaki sebatas mata kaki tersebut. Ya. Karena yang dimaksud dengan rijlain yaitu kaki itu. Kaki sampai mata kaki itu disebut dengan rijlain. Ya. Karena kalau di atasnya lagi, nah itu beda namanya. Namanya sak. Sak itu betis. Nah itu tidak masuk dalam hukum mencuci kaki ketika wudhu. Betis itu. Karena batas atasnya adalah ka'bain. Mata kaki. Sebagaimana disebutkan dalam hadis. Ya. Wa yanqil basyarata wasya'ar. Dan wajib membasahi atau membersihkan al-basyarah. Apa artinya al-basyarah lalu? Basyarah artinya? Kamu tidak mencatat? Basyarah artinya kulit. Ya. Al-basyarah maksudnya kulit. Wasya'ar. Dan mana sya'ar? Rambut atau bulu. Jadi kalau ada orang punya bulu-bulu kaki. Biasa di atas punggung itu ada bulu-bulu kaki. Nah itu wajib dicuci semua. Artinya harus dikenai air semua. Karena dia bagian dari kaki tersebut. Nah, punggungnya orang dewasa itu biasanya ada bulu di atas punggungnya, punggung kaki. Ya. Lurus dengan jempol ke belakang. Kalau sudah dewasa biasanya ada bulu di situ. Nah, itu namanya asy'ar. Baik. Jadi ditekankan lagi tentang mencuci atau membasuh kaki ini sampai kulit semua harus kena. Ya. Harus kena kulit-kulit kita. Makanya tidak boleh ada benda-benda yang menghalangi kulit ketika kita berwudu. Ya. Ketika kita berwudu, tidak boleh ada benda-benda yang menghalangi masuknya air ke kulit atau tembusnya air ke kulit. Ya, seperti kita kasih plastik, ya. Sebagian dari jari misalnya dibungkus dengan plastik. Nah, plastik itu kan tidak tembus air. Ya, tidak tembus air. Maka plastiknya harus dibuka dulu. Ya. Kemudian selanjutnya, hatta yajiba ghaslu ma dhahara bisyiqqi, sampai diwajibkan membasuh apa yang terlihat dari robekan atau bagian atas robekan. Jadi kalau ada luka, ya, ada luka di kaki dan dia sudah terbelah, gitu. Lukanya terbelah, ya, maka bagian atas luka itu harus dicuci, ya. Pahamin? Paham, Fahri? Jadi kalau ada luka di kaki, kena apa saja, kemudian lukanya membelah begitu, namanya syiq, membelah gitu. Jadi ini kan ada daging. Ya, kalau luka terbelah kan yang bagian atas itu kulit, yang bagian samping yang kelihatan itu daging. Jadi yang wajib dibasuh yang mana? Kulitnya, bukan dagingnya. Ya, ma dhahara. Yang wajib dibasuh itu adalah kulit yang ada di atas bagian luka itu yang kelihatan. Ya. Paham? Nah, jadi itu cara membasuh luka. Walau wada'a fi syiqqi syam'atan aw hana'an walahu jirmun la yujzi'u wudu'uhu wala tasihhu salatuhu. Kalau ada orang yang meletakkan di atas lukanya itu syam'ah. Syam'ah itu seperti lilin. Ya. Bahasa kita apa?
diperban lah, ya. Diperban pakai perban yang tidak tembus air. Lilin kan tidak tembus air dia, ya kan? Lilin. Nah, luka kemudian diperban, ya. Atau bahasa sekarang gips, ya, digips, ya, digips. Nah, digips, kemudian di bagian yang wajib kena air wudhu. Jadi di sini disebutkan syam'ah, lilin, ya. Waktu itu zaman beliau menulis kitab mungkin belum ada gips seperti sekarang. Tapi sudah ada cara orang melindungi luka dengan diberikan lilin. Ya, entah bagaimana teknologinya. Ya. Au hana. Hana ini apa? Hana ini. Hena. Hena itu apa? Biasa pacar. Bukan pacar cewek ya. Ada warna-warna yang digunakan untuk menghiasi tangan. Biasanya orang-orang perempuan, ya, kaum wanita. Digambar-gambar begitu, itu namanya henna. Henna itu dalam mazhab Syafi'i tidak tembus air. Ya, tidak tembus air. Apalagi kalau hennanya tebal. Ya, orang pakai henna di tangan. Ma'au walahu jirmun. Dan syam'ah atau henna itu punya jirim. Jirim itu punya fisik. Ya. Jadi fisiknya itu menutupi bagian anggota wudhu. Ya. Yang membuat air wudhunya tidak tembus ke kulit. La yujzi wudhu'uhu. Ya. Maka tidak yujzi wudhunya. Tidak sah wudhunya. Wala tasihhu salatuhu. Kalau wudhunya tidak sah, berarti salatnya tidak sah. Ya. Jadi orang yang pakai henna atau hana, ya, ini dalam mazhab Syafi'i, ketika dia mau berwudu, dia harus buang dulu. Ya, dia harus cuci dulu. Hananya dia harus cuci. Ini mazhab Syafi'i. Ya. Disebutkan dalam kitab ini. Jadi henaknya harus dicuci, kemudian setelah dicuci bersih, baru berwudu. Ya, karena apa? Karena al-basyarah, kulit, itu harus terkena air. Kalau tidak terkena air kulitnya, ada penghalang, ya, maka wudunya tidak sah. Ya. Kalau wudunya tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Ya, ini harus dipahami. Jadi kalau luka di bagian anggota tubuh yang kena wudu. Kalau luka bagian tubuh yang tidak kena anggota wudu itu lebih ringan. Ya. Misalnya luka di bagian perut, ya, perut kan tidak dibasuh ketika wudu. Jadi kalau lukanya di tangan atau tangannya sampai siku. Tapi kalau tangannya bagian atas itu aman, ya. Tangan sampai siku atau kaki bagian betis berarti aman. Tapi kalau lukanya di bagian-bagian yang harus dibasuh ketika berwudu, maka ketika dibungkus atau digips atau diperban, ya, maka bagian yang dicuci adalah bagian yang paling atas saja. Tidak usah lukanya disiram. Ya. Jadi dicuci bagian atas lukanya. Ya, kalau bisa. Ini mazhab Syafi'i. Walaupun dalam mazhab yang lain, ya, apalagi kalau lukanya itu bisa bisa berbahaya kalau kena air, ya, maka dibolehkan tayamum. Ya. Dibolehkan tayamum, nanti pembahasan aja dalam tayamum. Ya, jadi kalau lukanya di kepala misalnya, luka di kepala, ini kan kepala harus diusap dengan air. Kalau ini tidak boleh kena air, maka wudunya digantinya dengan tayamum. Ya.
Karena itu berarti ada penghalang untuk berwudu. Itu penghalangnya adalah luka itu. Baik. Kemudian wa kadza yajibu alaihi izalatu khar'il baraghith haitsu istayqadha min naumihi falyahtariz an mithli dzalika. Begitu juga wajib atas orang berwudu izalatu khar'il baraghith, membuang khar' itu kotoran ya. Al baraghith, baraghith itu artinya kutu ya, kotoran kutu ya. Apabila dia bangun dari tidurnya, maka hendaklah dia falyahtaris an mithli dzalik. Maka hendaklah dia memperhatikan hal-hal semacam itu. Atau menjaga diri dari hal-hal semacam itu. Apa baraghith ini? Kutu misalnya apa? Kutu busuk. Ya. Kalau ada yang di rumah punya kutu busuk, piara kutu busuk di kasur. Nah itu biasanya dia menggigit. Ya. Ada sisa-sisa kotoran yang dia gigit di kaki atau di mana itu. Nah itu ketika karena itu kan darah yang dia isap ya. Nah, darah itu kan bisa najis. Ya, maka ketika bangun diperhatikan dulu itu, apakah ada atau tidak. Kalau ada maka dibuang dulu atau dicuci dulu. Ya, baru kita berwudu. Nah. Falau tawadda'a wa nasiya izalatahu thumma alima wajaba alaihi ghuslu dzalikal makan wa ma ba'dahu wa i'adatus shalah. Jadi dalam mazhab Syafi'i kalau kita lupa membersihkan kotoran baraghith itu, kotoran kutu itu, lupa kita bersihkan, kemudian kita berwudu. Setelah berwudu kita ingat, ya, maka wajib dicuci itu bagian yang kena kotoran tadi. Ya. Wa i'adatus shalah, dan sholatnya diulang. Misalnya kita sudah berwudu, kita lupa ada kotoran-kotoran baraghith itu. Kita wudu terus sholat. Selesai sholat baru ingat, ternyata ada kotoran baraghith di tubuh kita. Ya. Maka wudu dicuci, dibasuh, dicuci ulang. Kemudian sholat ulang. Ya, karena tidak sah sholatnya yang ada bagian-bagian najis. Ya. Orang yang ada najisnya tidak sah sholat. Karena syarat sah sholat itulah suci dari najis dan suci dari hadas. Nah, kalau dia najis, baik itu najis yang ada dalam tubuh kita, yang menempel di tubuh kita, bukan ada di dalam. Ya. Kalau di dalam tubuh kita memang ada najis, dalam puru itu najis. Ya. Tapi yang di sini maksudnya yang menempel. Ya. Ada najis yang menempel di kulit kita atau di bagian-bagian tubuh kita, atau menempel di pakaian kita, maka itu harus dibuang. Ya. Harus dicuci dulu. Kalau dia menempel di bagian tubuh, harus dicuci. Kalau dia menempel di pakaian, maka dicuci juga. Atau pakaiannya diganti. Kemudian, tidak boleh ada najis di tempat kita sholat. Ya. Tempat kita berdiri sholat, tempat sujud, itu tidak boleh ada najis. Harus disingkirkan dulu najisnya. Cuci. Baik. Nah, itu bagian daripada syarat sah sholat. Suci dari najis. Nah, kalau suci dari hadas, itu hadas kecil dan hadas besar. Baik. Kemudian pembahasan yang sedikit keluar dari dari pembahasan tentang membasuh kaki, ya, tapi
Cantumkan di sini. Idza jtama'a 'ala asy-syakhsi hadathun asghar wa huwa al-wudu'u wa hadathun akbar wa huwa al-ghuslu. Fa fihi khilafun muntashir. Ya. As-sahih al-mufta bihi yakfihi ghaslu jami'i badanihi bi niyatil ghusli. Wa la yajibu 'alaihi al-jam'u bainal wudu'i wal ghusli. Wa la tartiba fi dzalika wallahu a'lam. Apabila dalam diri seseorang terkumpul hadas kecil dan hadas besar. Ya, hadas kecil dan hadas besar terkumpul pada diri seseorang. Artinya kita berhadas kecil dan juga berhadas besar. Ya. Hadas kecil yaitu wudu. Kita wajib berwudu. Hadas besar kita wajib mandi. Nah, mana yang kita harus pakai? Maka beliau mengatakan fihi khilafun muntashir. Ya, dalam masalah ini ada khilaf yang muntashir, itu khilaf yang sangat jelas. Ya. Artinya sebagian para ulama mengatakan dia harus mandi dan juga harus wudu. Ya. Harus mandi dan harus wudu. Ya. Dua-duanya dikerjakan. Sebagian mengatakan begitu. Namun beliau memberikan pendapat as-sahih al-mufta bihi. Ya, dalam mazhab Syafi'i yang sahih dan yang dijadikan fatwa. Yang dijadikan fatwa dalam mazhab Syafi'i kata beliau, as-sahih al-mufta bihi yakfihi ghaslu jami'i badanihi bi niyatil ghusli. Wa la yajibu 'alaihi al-jam'u bainal wudu'i wal ghusli. Jadi dalam pendapat yang sahih, kata beliau, yang dijadikan sebagai fatwa adalah cukup baginya untuk membasuh seluruh tubuh dengan niat mandi junub. Ya, jadi kalau orang hadas besar dan hadas kecil, kalau dia sudah niat mandi junub, maka itu dalam pendapat yang sahih kata beliau, yakfihi, cukup. Artinya dia tidak perlu lagi wudu. Ya. La yajibu 'alaihi al-jam'u bainal wudu'i wal ghusli. Dia tidak wajib, kata tidak wajib di garis bawahi. Tidak wajib untuk menjamak wudu dan mandi. Artinya tidak wajib baginya untuk melakukan keduanya. Ya. Jadi yakfihi al-ghuslu. Cukup baginya untuk mandi saja. Ya, dengan catatan mandinya pakai niat mengangkat hadas besar. Ya, jadi kalau dia sudah berniat mandi, maka dia itu sudah cukup. Dan dia tidak wajib mengumpulkannya. Ini pendapat yang sahih. Ya, walaupun beliau mengatakan di awal, fihi khilafun muntashir. Ya, di situ ada khilaf para ulama dan khilafnya cukup cukup jelas. Ya, jadi artinya sebagian para ulama mengatakan bahwa orang yang berhadas kecil dan berhadas besar, maka dia harus mengangkat hadas besarnya dengan mandi dan mengangkat hadas kecilnya dengan berwudu. Ya. Tapi sebagian mengatakan tidak perlu dia berwudu lagi. Kalau dia sudah mandi wajib, maka itu sudah cukup. Ya. Wala yajibu alaihi al-jam'u bainal wudu' wal ghusli wala tartiba fi dzalika. Ya. Dan tidak ada tertib, artinya tidak ada urutannya. Ya. Jadi wudu dulu atau mandi dulu atau wudu dulu itu tidak tidak diharuskan. Ya, tidak diharuskan. Jadi kalau mandi dulu ya sudah selesai. Ya. Walaupun dia tidak berwudu sebelumnya. Karena tidak ada tertib. Walaupun dia tidak berwudu sebelumnya, kalau dia sudah mandi, ya berarti sudah cukup itu. Dengan catatan dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu.
Misalnya kencing. Nah, kalau kencing berarti wudunya dia harus wudu lagi karena sudah kencing. Ya. Atau ketika mandi itu menyentuh farji dengan telapak tangan. Ya. Menyentuh farji dengan telapak tangan membatalkan wudu. Ya, berarti dia wudu ulang. Ya, jadi kalau dia mandi begitu, kemudian dia setelahnya tidak kencing, tidak buang air besar, atau tidak menyentuh kemaluannya dengan telapak tangannya, maka mandi besar itu sudah menjadi sudah mewakili seluruh dari hadas, ya, mengangkat hadas. Jadi apakah boleh sholat dan itu boleh, ya, dia boleh sholat. Walaupun dalam hadis disebutkan tata cara mandi junub itu kan berwudu dulu, ya, berwudu dulu baru mandi. Nah, setelah itu baru kalau sudah mandi ya sudah boleh sholat langsung, tidak perlu berwudu ulang. Kalau dia tidak batal, ya. Kalau dia selama mandi itu tidak memegang kemaluannya dengan telapak tangan, atau tidak kencing, atau tidak BAB ketika setelah mandi, maka yang tadi itu sudah boleh untuk dia jadikan sebagai syarat untuk sholat. Nah, ini dalam pendapat yang sahih al-muftabihi, ini kata beliau. Jadi yang sahih dan yang dijadikan sebagai fatwa, ya, fatwa dalam mazhab Syafi'i. Wallahu taala alam bisawab. Baik. Jadi dengan demikian selesai pembahasan tentang membasuh kaki, ya, membasuh kedua kaki. Selanjutnya qala asy-syaikh, ya, beliau mengatakan berkata asy-syaikh. Ketika beliau mengatakan berkata asy-syaikh berarti maksudnya Imam Abu Suja. Wat tartibu ala ma dzakarnahu. Rukun yang terakhir. Ya. Wat tartibu ala ma dzakarnahu. Rukun yang keenam adalah tertib sebagaimana yang telah kita sebutkan. Tertib artinya susunan perbuatannya itu tidak boleh baku tukar. Ya. Jadi pertama itu dari niat, kemudian membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan sampai siku, kemudian mengusap sebagian kepala dalam mazhab Syafi'i. Kemudian membasuh kaki, itu dilaksanakan dengan tertib. Ya. Tidak boleh ganti posisi. Nah, begitu juga cuci tangan. Cuci tangan harus kanan dulu, baru kiri. Cuci kaki, kanan dulu, baru kiri. Tidak boleh terbalik. Kalau dia terbalik berarti tidak tertib. Ya. Paham? Nah, kalau dia tidak tertib berarti wudunya tidak sah. Ya, jadi urutannya harus berurut. Ya, tertib maksudnya berurut dia. Ya, berurut. Nah, walaupun dan juga dalam mazhab yang lain disebutkan tertib ditambah dengan wal muwalah. Ya, at-tertib wal muwalah. Tertib tersusun, muwalah itu artinya pekerjaannya susul menyusul. Tidak boleh misalnya kita berwudu, kita cuci muka, habis itu baca cerita dulu. Habis itu baru cuci tangan. Itu tidak muwalah. Ya. Makanya kalau berwudu harus khusyuk. Berwudu tidak boleh bercerita. Ya. Apalagi ceritanya macam-macam. Ya, tertib. Dan dalil tertib ini beliau mengatakan dalilnya sangat banyak. Beliau sebutkan ada 4 dalil di sini. Ada dalil dari Al-Quran, dalil dari Sunnah, dan dalil secara akli. Pertama, at-tartibu wa faridatuhu mustafadatun min al-ayah. Ya. Tertib itu kewajibannya mustafadatun secara eksplisit disebutkan di dalam ayat. Ya. Secara eksplisit disebutkan dalam ayat. Kenapa? Karena dalam ayat itu Allah menggunakan kata apa?
idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Ya. Jadi ada huruf waw di situ. Ya. Nah, huruf waw itu yang menjadi dalil. Nah, inilah para ulama itu. Bagaimana mereka menyimpulkan sebuah hukum dari huruf saja. Ya. Makanya memahami ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW itu perangkatnya cukup banyak. Ya. Beliau mengatakan, idza qulna al-wawu lit-tartib. Ya. Al-wawu di situ dalam kata faghsilu wujuhakum wa. Kata wa itu artinya dan bahasa kita. Nah, dan di situ maknanya lit-tartib. Waw apa namanya itu? Huruf waw itu adalah huruf ataf. Ya. Huruf ataf itu waw. Nah, huruf ataf waw itu kata beliau dalam ayat ini maknanya itu lit-tartib. Ya. Untuk menunjukkan susunan. Ya. Susunan. Jadi tersusunnya pertama, susunan pertama dari urutan atau urutan itu pertama adalah membasuh wajah dan tangan. Artinya membasuh wajah dan tangan itu tidak sekaligus maksudnya. Dan itu tidak mungkin. Sementara basuh muka kita basuh wajah, sementara kita basuh muka langsung basuh tangan. Kita basuh tangan juga sama-sama. Itu tidak mungkin dilakukan. Kenapa beliau menyimpulkan litartib? Karena pekerjaan yang 4 yang wajib itu kalau dilakukan bersamaan mandi namanya, ya, bukan wudu. Ya. Bisa dilakukan bersamaan cuci satu kaligus dari atas sampai akhir, tapi itu tidak wudu namanya, berarti mandi. Kalau orang berwudu dia tidak mungkin cuci sama-sama semua. Ya. Maka waw di situ maksudnya litartib, menunjukkan urutan. Nah, ini dalil pertamanya. Jadi dalil pertama tentang tartib adalah ayat itu sendiri. Ya. Quran surah Al-Maidah ayat 6 itu. Karena dia menggunakan huruf ataf waw. Dan huruf ataf waw bermakna urutan atau litartib. Dalil yang kedua. Wa illa famin fi'lihi. Ya. Nah, dalil yang kedua adalah fi'lihi. Fi'lu siapa? Fi'lnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbuatan Nabi dalam hadis. Dalam hadis siapa? Maula Utsman misalnya. Ketika Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mempraktekkan wudu, ya. Kemudian di akhirnya beliau mengatakan, saya menunjukkan kepada kalian tata cara wudunya Nabi. Ya, an Thauban maula Utsman radhiyallahu taala anhu. Jadi dari Thauban pembantunya Utsman, kemudian Utsman diceritakan oleh Thauban, Utsman radhiyallahu taala anhu meminta segayung air kemudian berwudu. Ya, berwudu dari awal sampai akhir berurutan seperti itu. Kemudian di akhir setelah Utsman radhiyallahu anhu berwudu selesai, beliau mengatakan kepada Thauban bahwa wudu seperti ini adalah wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi perbuatan Nabi yang diceritakan oleh Utsman, ceritanya dalam bentuk praktek juga. Nah, itu namanya fi'lu. Jadi dalil yang kedua adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa illa, kalau waw itu tidak tertib, jadi kata waw itu waw li tartib itu ditafsirkan oleh perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil yang ketiga wa qauluhu alaihi salatu wasalam id lam yunqal anhu alaihi salatu wasalam annahu tawadda illa murattaban. Ya. Dalil yang ketiga adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena belum pernah dinukilkan
Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu secara acak. Ya. Tidak tertib. Jadi belum ada hadis tentang wudu yang menceritakan kepada kita bahwa wudu Nabi itu urutannya tidak seperti yang kita lakukan atau yang sering kita praktekkan itu. Jadi belum ada hadis, kata beliau, lam yunqal. Tidak ada dinukilkan Rasulullah SAW berwudu secara acak. Acak maksudnya apa? Misalnya beliau dahulukan tangan sebelum wajah atau kaki sebelum kepala. Nah itu tidak ada dalilnya, kata beliau. Jadi karena tidak ada dalil tentang acak, berarti pemahamannya dia pasti berurutan. Jadi Nabi SAW kalau berwudu pasti berurutan. Ya, dari wajah. Dan urutannya sama dengan yang disebutkan dalam ayat. Wajah dulu, baru tangan, baru kedua tangan, baru kepala, baru kaki. Begitu seterusnya Rasulullah berwudu. Sama persis dengan urutan dalam ayat. Ya, dan tidak ada dinukilkan beliau merubah urutannya itu. Ya, kata beliau, lam yunqal anhu. Ya, berarti memang tidak ada. Ya, tidak ada nukilan Nabi berwudu secara acak. Ya. Wali annahu sallallahu alaihi wasallam qala ba'da an tawadda'a murattaban hadza wudu'un la yaqbalullahu sholata illa bihi. Kemudian perkataan Nabi selanjutnya, setelah beliau berwudu secara tertib berurutan seperti itu, beliau bersabda. Bersabda di akhir sabdanya beliau mengatakan, ini wudu yang tidak diterima oleh Allah salat seseorang kecuali dengan wudu seperti ini. Ya. Artinya wudu yang beliau praktekkan itu, itulah wudu yang membuat salat menjadi sah. Artinya kalau wudunya tidak sama dengan urutannya, berarti tidak sah wudunya dan tidak sah salatnya. Tidak diterima salatnya. Ya. Jadi tidak diterima salatnya orang yang wudunya tidak berurutan. Ya. Orang yang berwudunya dia mendahulukan kaki atau mendahulukan tangan sebelum wajah atau dari wajah langsung ke kaki, kemudian pokoknya acak. Wudu yang acak itu tidak diterima salatnya. Berarti menunjukkan bahwa tertib itu bagian dari rukun wudu. Karena rukun itu maksudnya apa? Sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Ya. Kalau ditinggalkan berarti rubuh dia. Ya. Nah, dalam bahasa Arab rukun itu artinya sudut. Secara bahasa rukun itu artinya sudut. Ini sudut-sudut namanya rukun. Ya. Bangunan ini rukunnya ada 4. Ya. Dan kalau rukunnya rubuh 1, ya berarti rubuh ini bangunan. Ya, namanya rukun. Makanya rukun itu sesuatu yang wajib dilakukan. Kalau tidak dilakukan berarti batal. Nah, ini rukun yang keenam adalah tertib. Ya, kalau tidak tertib wudunya berarti tidak sah. Kalau tidak sah wudunya berarti sholatnya tidak diterima. Ya, jadi ada sabda Rasulullah yang memberikan penegasan bahwa wudu yang beliau praktekkan itulah wudu yang menjadi penyebab sholat diterima oleh Allah. Artinya selain itu tidak diterima wudunya. Ya. Selain tata caranya Nabi yang beliau contohkan itu berarti wudunya tidak diterima. Itu menunjukkan bahwa tertib itu bagian dari rukun. Ai bimithlihi rawahul Bukhari wa li anna al-wudu'a. Nah. Dalil yang keempat, dalil dari akli. Wa li anna al-wudu'a ibadatun. Ya. Karena wudu itu ibadah. Ya. Yarji'u fi halatil udhri ila nisfiha. Fawajaba fiha tartibu kas-shalah. Ya. Karena wudu itu adalah ibadah. Yang ketika dia udzur, ketika ada udzur, yarji'u ila nisfiha. Ya. Kembali ke sebagiannya. Maka wajib di dalamnya at-tartib sebagaimana salat.
Ya, seperti kita sholat. Jadi sholat itu tertib dari takbiratul ihram sampai salam. Itu harus disusun rapi begitu. Tidak boleh kita acak. Kita baca Fatihah dulu baru takbir, atau sujud dulu baru ruku. Ya. Kecuali sujud tilawah. Ya. Sujud tilawah ketika kita membaca surah Sajadah kan belum sebelum ruku. Tapi sujud tilawah itu kan tidak rukun, dia sunnah. Ya. Sunnah karena kita membaca surah Sajadah. Ayat Sajadah. Jadi kalau ada orang sholat yang dia putar-putar dia punya rukun, itu tidak sah sholat. Nah begitu juga wudu. Maka kalau diputar-putar dia punya susunan, maka wudunya menjadi tidak sah. Falau nasiyat tertib lam yujizhu kama lau nasiyal fatihata fis sholati aw najasata ala badanihi. Ya. Maka kalau dia lupa tertibnya, maka tidak sah wudunya. Ya. Jadi kalau lupa tertib wudu, maka wudu ulang. Ya, harus berwudu kembali. Ya, misalnya kita wudu, kita basuh muka, ya. Karena mungkin blank, kita pikir apa semua? Ya, pikir utang yang belum kita bayar, kredit yang akan didusu. Ya. Tiba-tiba habis cuci muka, langsung usap kepala. Tangan belum kita cuci. Ya. Begitu selesai, tangan belum. Nah, berarti ulang dari awal. Karena dia tidak tertib. Ya, tidak sesuai urutan. Ya, tidak sesuai. Kalau dia tidak sesuai urutan berarti lam yujizhu atau lam yujzihu. Maka dia tidak dianggap itu tidak sah. Sebagaimana orang yang melupakan surah Al-Fatihah dalam sholat. Ya, jadi kalau orang lupa Al-Fatihah dalam sholat, berarti dia harus ulang sholatnya. Ya, dia harus ulang sholatnya. Atau dia ulang rakaatnya. Ya, rakaatnya dianggap batal. Rakaat yang tidak ada Al-Fatihah dianggap batal. Dia ulang rakaat. Ya. Atau dia ulang sholatnya. Ada yang mengatakan dia ulang sholatnya. Ada yang mengatakan dia ulang rakaatnya. Wallah. Yang penting tidak sah. Falau kama lau nasiyal Fatihata fis shalah. Sebagaimana kalau dia melupakan Fatihah dalam sholat. Jadi kalau orang melupakan Fatihah dalam sholat, maka sholatnya tidak sah. Atau rakaatnya tidak sah. Dan kalau Fatihahnya tidak terbaca, tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Ya, namanya rukun. Nah, kalau rukun itu tidak bisa diganti. Maka dia harus diulang sholatnya. Baik. Awin najasata ala badanihi. Atau sebagaimana dia melupakan najis yang ada di badannya. Ya, seperti yang tadi kita sebutkan. Jadi kalau kita setelah sholat baru kita lihat ada najis. Atau kita ingat, kita tahu ada najis tapi kita lupa. Kita langsung sholat. Ya. Setelah sholat baru ingat, ternyata ada najis. Saya lupa cuci tadi. Ya. Maka ulangi sholatnya lagi. Sholatnya lagi diulangi lagi. Ya, karena itu tidak sah. Syaratnya tidak terpenuhi. Sesuatu yang syaratnya tidak terpenuhi, maka dia tidak dianggap kewajibannya gugur. Dia harus ulangi kembali. Ya, makanya perlu diperhatikan ketika kita mau beribadah, semuanya kita perhatikan. Ya. Dia tidak boleh beribadah pergi sembarangan. Ya. Pertama kita perhatikan pakaian, kemudian badan kita, ya. Apakah ada najisnya atau tidak. Kemudian tempat kita mau sholat, apakah ada najis atau tidak. Baru berwudunya sempurna atau tidak. Semuanya diperhatikan semuanya. Ya, supaya nanti ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dengan demikian, kita sudah menyelesaikan ya rukun-rukun wudu. Jadi rukun wudu ada 6, yaitu niat, kemudian membasuh wajah, membasuh tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala atau sebagian kepala, kemudian membasuh kaki sampai mata kaki, dan yang keenam tertib. Ya. Ini adalah rukun daripada wudu. Ya.
rukun fi'linya. Nah, ada rukun qaulinya itu. Tidak ada rukun qaulinya. Wudu tidak punya rukun qauli. Ya, rukunnya fi'li semua. Rukunnya dalam bentuk perbuatan semua. Baik. Insyaallah kita lanjutkan lagi pekan depan. Nah, jadi kita sudah akan masuk kepada sunan al-wudu. Ya, sunnah-sunnah wudu. Jadi selain ada rukun, ada sunnah-sunnah wudu yang menjadi penyempurna dari wudu yang kita lakukan. Semoga bisa bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.